Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang tergabung di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita akan melanjutkan pengajaran dari Pak Seto, masih meneruskan topik wasiat dari Tuhan Yesus. Malam hari ini sesi keempat, Yesus mengutus penghibur. Ya. Nanti kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, kita persilakan Pak Andi untuk buka dengan doa, Pak. Silakan, Pak. Mari kita persiapkan hati dengan hening. Terus kemudian kita buat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur telah Engkau kumpulkan kami dalam pengajaran di KPKS Santo Hieronymus malam hari ini. Ya Bapa, berkatilah Pak Seto Marsuni, Pak Seto Marsunu dalam memberikan pengajaran mengenai firman-Mu. Urapilah dia, anak-Mu yang terkasih, supaya semua pengajaran yang disampaikan dapat menyerap ke dalam hati kami semua yang mengikuti pengajaran pada malam hari ini. Berilah kami semua telinga seorang murid dan hati seorang hamba, supaya dapat menyerap, mendengarkan semua pengajaran-Mu dan dapat menerapkan pengajaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah juga semua peralatan internet, jaringan internet dari panitia KPKS Hieronymus dan semua peserta yang mengikuti pengajaran ini. Doa yang tidak sempurna ini, semoga Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Andi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam ini kita akan lihat bab 16 dari Injil Yohanes. Jadi ini bab terakhir yang berbicara tentang pesan Tuhan Yesus sebelum kembali ke surga. Minggu depan kita baru akan melihat doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Nah, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di bab 16 ini ada kaitannya, masih berkaitan dengan bab 15 yang sudah kita diskusikan di pertemuan yang lalu. Ada tema yang berbicara tentang penderitaan, penganiayaan yang akan dialami oleh para murid. Nah, di bab 15 Tuhan sudah mengatakan, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Apa yang akan dialami oleh para murid di kemudian hari setelah Yesus pergi, bisa jadi akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mereka. Tetapi Tuhan juga sudah mengatakan, kalau ia tidak akan meninggalkan para murid seperti yatim piatu.
Tuhan akan mengutus Roh Kudus yang akan menemani para murid sesudah Tuhan Yesus kembali ke surga. Jadi di bab 16 ini Tuhan juga akan berbicara tentang Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari bab 13 sampai bab 16 ini nanti, ini pembicaranya serius terus ya. Ini kalau bicara tentang Injil Yohanes, kita akan menemukan banyak bagian yang seperti ini. Sekarang silahkan membuka teksnya, Yohanes bab 16, mulai dari ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan mengatakan lebih dulu apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh para muridnya. Dan Tuhan menyampaikan hal ini supaya nanti para murid ketika menghadapi kenyataan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak kecewa. Supaya mereka tidak kemudian menolak Yesus. Wah, susah kita setelah Tuhan kembali ke surga, kita menderita. Dan Tuhan belum bicara apa-apa kepada kita. Nah, yang seperti itu dihindari oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan, hal seperti ini akan kamu alami setelah aku pergi. Nah, apa yang akan terjadi? Lihat ke ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Lihat ayat 2 dan 3 dulu. Para murid Yesus akan mengalami pengucilan. Bahkan akan ada yang mengalami pembunuhan. Anehnya, orang yang mengucilkan para murid, orang-orang yang membunuh para murid, itu menyangka bahwa mereka mengerjakan sesuatu bagi Allah. Ada perbedaan pandangan yang sangat mencolok ini. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia datang dari Bapa untuk menyampaikan kehendak Bapa, untuk mewujudkan kehendak Bapa. Tetapi para pemuka Yahudi memandang bahwa Yesus tidak datang dari Bapa. Tidak mungkin orang ini datang dari Bapa. Sementara mereka berpikir apa yang mereka kerjakan sebagai pemimpin, sebagai pemuka Yahudi adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, kita ambil contoh perbedaan pemahaman ini ya. Bapak Ibu silahkan, Yohanes 16-nya diberi tanda, lalu Bapak Ibu silahkan ke bab 9. Ya. Bab 9. Ini cerita tentang orang yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lihat ke ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri? Atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus. Nah, ini yang harus diperhatikan jawabannya. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Jadi kalau orang ini buta, itu bukan orang tuanya salah, bukan anak itu salah, karena nggak mungkin anak ini melakukan kesalahan ketika berada di dalam kandungan sehingga
Begitu lahir, dia sudah dalam keadaan terhukum. Tetapi Tuhan mengatakan, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam diri orang yang buta itu. Nah, bagaimana pekerjaan Allah itu dinyatakan? Nah, sekarang lihat ke ayat 6 dan 7. Yesus membuat adonan dari ludah dan tanah, kemudian mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Lalu yang berikutnya, orang itu disuruh untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Dan benar terjadi, orang itu dapat melihat. Matanya yang sudah puluhan tahun tidak melihat, karena memang sejak lahir dia tidak melihat, sekarang nyatanya bisa melihat. Nah, ini pekerjaan Allah. Dia mengerjakan sesuatu yang untuk ukuran manusia mustahil untuk dilakukan. Belum pernah ada cerita tentang orang yang bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, penyembuhan mata orang yang buta sejak lahir ini jelas menyatakan pekerjaan Allah. Dan Yesus yang mengerjakannya. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Perhatikan kata-kata orang Farisi di ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Nah, lihat orang-orang Farisi ini, para pemuka agama Yahudi ini. Mereka sudah melihat, membuktikan bahwa memang orang ini buta sejak lahir. Sampai orang tuanya dipanggil loh ya, lihat ke ayat 20. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Ya. Lihat ke berikutnya. Ke ayat 23. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya ini sendiri. Orang ini sudah dewasa. Sudah lama memang tidak melihat. Sejak lahir ibunya, bapaknya tahu kalau anak ini nggak bisa melihat kok. Dan kemudian sekarang semua orang yang mengenal orang ini tahu dia sudah melihat, dan yang membuat orang ini bisa melihat itu adalah Yesus, jelas ya. Jadi Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan Allah dengan membuka mata orang ini, membuatnya bisa melihat lagi. Tapi komentar para pemuka Yahudi, orang Farisi, tidak mungkin orang ini datang dari Allah. Tidak mungkin. Kenapa? Dia melanggar Sabat. Membuat adonan di hari Sabat, itu pelanggaran.
dan kemudian membuka mata orang buta, menyembuhkan orang buta di hari Sabat. Ini kan kalau dikatakan ya bisa jadi yang aneh kan. Tuhan menunjukkan bahwa dia datang dari Allah. Caranya menghadirkan kuasa Allah. Para pemuka Yahudi menentang itu, tidak sepakat dengan Yesus dan mengatakan Yesus tidak mungkin datang dari Allah karena apa? Melanggar hukum Sabat. Dalam keyakinan orang Yahudi, khususnya orang Farisi, Sabat itu ada dalam Taurat. Taurat itu pemberian dari Allah. Nah, ada pertentangan tentang hal ini. Dan Bapak Ibu, pertentangan antara orang Farisi dengan Yesus terus berlanjut ya. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 11. Silahkan ke bab 11. Ini ceritanya juga sudah biasa, Yesus yang membangkitkan Lazarus. Lihat ke ayat 17. Lazarus sudah 4 hari berbaring dalam kubur. Sudah pasti dia sudah busuk gitu ya. Lihat ke ayat 39. Ini Marta mengingatkan supaya tidak membuka batu penutup kubur. Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, kemudian nyatanya Yesus memanggil Lazarus keluar. Dan Lazarus hidup lagi. Kalau sudah 4 hari dikubur, sudah pasti dia mati. Bukan mati suri lagi. Dan kalau Yesus bisa membangkitkan Lazarus, lihat, siapa yang bisa memberikan kehidupan? Hanya Allah. Dan Yesus datang dengan kuasa Allah. Yesus membuat Lazarus bangkit. Dan kemudian Tuhan mengatakan di ayat 40 tadi ya, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di mana kemuliaan Allah itu? Ya, kemuliaan Allah itu tampak ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Ketika Yesus memberikan kehidupan kepada mayat Lazarus. Tapi, lihat ke ayat 45. Orang-orang Yahudi, khususnya para pemuka mereka, tidak mau percaya kepada Yesus. Bahkan mereka mau membunuh Yesus. Dan peristiwa pembunuhan itu benar terjadi tidak lama kemudian. Setelah Yesus kembali ke surga, ya, Yesus tidak hadir lagi, dan para murid menjalani kehidupan tanpa Yesus. Para murid memberitakan Yesus, dan para murid menghadapi tentangan dari para pemuka agama Yahudi. Kenapa? Yesus dianggap orang sesat kan, melanggar hukum Taurat. Tidak mungkin dia Mesias, dia adalah orang yang terkutuk. Matinya aja digantung di salib kok. Nah, para pengikut Yesus yang memberitakan Yesus harus menghadapi tentangan dari para pemuka Yahudi yang sudah membunuh Yesus. Kisah para rasul ya, itu memberikan, walaupun tidak secara menyeluruh ya, memberikan gambaran kisah gitu ya, bagaimana para murid Yesus menghadapi tentangan dari
para pemuka Yahudi. Yohanes dan Petrus ditangkap, dipenjara. Mereka dipukuli juga. Yakobus, seorang rasul, ini saudara Yohanes malahnya, itu dibunuh. Nah, kembali ke bab 16. Kamu akan dikucilkan, bahwa akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Orang-orang Yahudi, para pemuka mereka, ketika menganiaya jemaat, memenjarakan para rasul, mereka yakin melakukan sesuatu yang benar untuk Allah loh ya. Para murid Yesus dianggap sebagai pengikut orang sesat, pengikut seorang yang jelas-jelas melanggar hukum Taurat. Karena itu para pemuka Yahudi berusaha menghentikan mereka. Nah, kenapa kok mereka menyangka mereka melakukan sesuatu untuk Allah, berbuat bakti bagi Allah? Karena dalam tanda kutip mereka memusnahkan orang-orang sesat yang melanggar hukum Tuhan, yang mengajak orang untuk melanggar hukum Tuhan. Itu maksudnya. Mereka ini ngelihat tanda loh ya, mereka ngelihat mujizat yang dibuat oleh Yesus loh ya. Lazarus yang sudah mati itu mereka tahu. Lazarus yang sudah dibangkitkan mereka tahu juga, tapi mereka tidak mau percaya. Karena apa? Yesus melanggar hukum Sabat, udah begitu aja masalahnya. Tapi untuk orang Farisi ini dipandang sebagai persoalan yang serius. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ini sudah menjadi jelas ya. Mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai utusan Bapa. Utusan Bapa nggak kayak gini. Utusan Bapa kok melanggar Taurat. Mereka melihat semua yang dilakukan Yesus, mukjizat-mukjizat. Seorang di antara para pemuka Yahudi, Nikodemus, memang bersikap lain ya. Di Yohanes bab 3, dia melihat Yesus membuat tanda mukjizat di Yerusalem. Dan kemudian dia percaya kepada Yesus. Ini kasus, ini berbeda dengan yang dilakukan oleh para pemuka Yahudi pada umumnya. Tapi mereka tidak bisa mengenali Yesus, menolak ya, walaupun melihat tanda. Dan karena menolak untuk percaya, maka mereka juga tidak mengenal Bapa yang hadir dalam diri Yesus. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi, Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini dulu ya, supaya apa? Kalau nanti para murid benar-benar menghadapi penganiayaan, mereka tidak kaget, mereka tidak terkejut, mereka tidak kemudian kecewa kepada Yesus. Gitu. Dikiranya ikut Yesus enak-enak terus, nggak akan ada masalah. Tapi Tuhan justru sudah menyampaikan, akan ada masalah, akan ada penderitaan yang akan kamu hadapi. Lanjut. 4b. Nih, kita diajak untuk mendengar lagi pembicaraan Tuhan Yesus tentang penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku telah mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Nah, sekarang begini, ayat 4b tadi. Yesus tidak dari semula bicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh para muridnya. Kenapa? Yesus selalu menemani mereka. Tapi mereka melihat ya, ketika Yesus bertentangan dengan para pemuka Yahudi. Mereka mendengar ketika orang-orang Yahudi mengancam mau membunuh Yesus.
Tapi Tuhan mengatakan di sini, aku tidak ngomong ini dari awalnya. Tapi sekarang ini aku sudah mau pergi ini, maka aku sampaikan ini semua kepadamu. Nah, Tuhan akan pergi kemana? Pergi kepada Dia yang sudah mengutusnya. Pergi kepada Bapa. Nah, kemudian setelah Yesus mengatakan Dia akan pergi dan para murid harus menghadapi kesulitan, para murid berduka cita. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya, ini duka cita yang sangat mudah untuk dipahami. Ya. Selama ini mereka tinggal bersama dengan Yesus. Hidup bersama dengan Yesus, mendengarkan apa yang diajarkan, melihat apa yang dilakukan. Dan dalam banyak kesempatan mereka melihat bagaimana Yesus membuat tanda mujizat. Tapi semua harus berakhir. Mungkin nih, Bapak dan Ibu semua sudah berapa kali, entah nggak tahu saya, mengalami perubahan situasi dalam hidup. Ya kan? Awalnya dulu tinggal bersama dengan orang tua. Banyak kegembiraan yang dinikmati kan. Tapi kemudian misalnya terus kos. Ketika kos ada yang berubah, sudah pasti ada yang berubah. Enggak ada lagi suara yang menegur. Enggak ada suara lagi yang ngomelin. Tapi ada banyak hal yang hilang ketika kos. Terutama soal gizi kalau zaman dulu ya. Soal gizinya bisa berkurang itu anak-anak kos ini. Apalagi tanggal tua itu bisa jadi soal. Ada yang berubah. Karena apa? Bukan orang tua saya meninggalkan saya, tapi saya meninggalkan orang tua. Apalagi kalau sampai orang tua meninggalkan saya, wah itu pasti akan ada yang berubah. Keluar dari situasi yang menggembirakan, situasi yang nyaman. Dan harus menghadapi, kalau sudah namanya kos, berarti harus menghadapi macam-macam hal sendirian. Lalu, ketika anak-anak masih kecil, ada ya rutinitas yang dijalani dan seterusnya. Anak-anak dewasa pergi juga. Ada lagi yang berubah di rumah. Nah, para rasul sudah lama ikut Yesus, tinggal bersama dengan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus mau pergi. Ini juga ada perubahan situasi kan. Mereka tidak lagi bertemu dengan Yesus dengan secara langsung. Mereka harus siap menghadapi soal-soal tanpa kehadiran Yesus. Nah, kemudian ayat 7. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih baik ada gunanya kalau aku pergi. Kenapa? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu keterangannya, ini penghibur akan menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Penghibur akan menginsafkan dunia, ayat 10, akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Lalu penghibur itu akan menginsafkan dunia akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini kalimat yang enggak gampang untuk dipahami. Jadi kalau kita nanti belum ngerti ini, ya wajar, enggak apa-apa.
Karena memang kalimatnya nggak langsung bisa dipahami kan. Ini bahasa Indonesia semua ini, tapi nggak kita pahami. Nah, Tuhan mengatakan lebih berguna ya kalau aku pergi. Nah, kenapa? Setelah aku pergi kembali kepada Bapa, aku akan mengutus penghibur kepada para murid. Dan di bab 14, kemudian 15, itu Tuhan kan sudah bicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ini. Disebut penghibur, disebut roh kebenaran gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus nggak pergi, ya mereka tidak menerima Roh Kudus. Setelah Yesus pergi sampai di sana gitu ya, nanti gantian Tuhan akan menyuruh atau mengutus Roh Kudus, yaitu penghibur, untuk menemani para murid. Nah, apa yang akan dilakukan oleh penghibur ini? Ayat 8. Ia, penghibur, itu akan menginsafkan. Menginsafkan itu ngapain? Insaf itu ngapain? Sadar gitu ya. Sadar bukan dari pingsan. Nah, kalau dari pingsan lalu jadi sadar itu namanya siuman, bukan insaf. Dari tidak merasa bersalah ketika melakukan kesalahan atau kejahatan, dari tidak merasa berdosa ketika berdosa, menjadi merasa berdosa, menjadi merasa bersalah. Ya, di situ kata insaf. Jadi Roh Kudus akan membuat dunia, membuat manusia sadar akan dosa. Roh Kudus akan membuat manusia menyadari kalau mereka sudah berdosa. Ayat 9 ya, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Bapak Ibu, ini tidak dikatakan Roh Kudus akan membuat mereka percaya. Roh Kudus akan membuat mereka sadar akan dosa. Roh Kudus membuat mereka sadar akan dosa karena mereka itu dunia, orang-orang yang menolak Yesus itu tetap tidak mau percaya kepada Yesus. Terus apa gunanya mereka itu disadarkan? Kalau mereka sudah berdosa. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus, tapi kemudian Roh Kudus membuat mereka insaf tentang dosa. Ini yang membuat pusing kan? Roh Kudus tidak membuat mereka percaya kepada Yesus, tapi Roh Kudus membuat mereka sadar karena tentang dosa mereka. Yang diinsafkan, yang disadarkan oleh Roh Kudus ini adalah orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Nah, kemudian Roh Kudus itu akan juga akan membuat dunia sadar, insaf akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Apa hubungannya coba? Insaf akan kebenaran karena Yesus kembali kepada Bapa. Ketika Yesus ada di dalam dunia, ya, ayat 9 lagi, mereka tidak percaya kepada Yesus. Kemudian di ayat 10, Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa dan orang tidak akan melihat aku lagi. Lalu, bagaimana mereka bisa sampai kepada kebenaran? Bagaimana orang bisa sampai kepada kesadaran bahwa mereka sudah berdosa?
Roh Kudus yang menolong mereka. Nah, kemudian Roh Kudus itu juga akan menyadarkan, menginsafkan dunia akan penghakiman. Ini lebih susah lagi dimengerti karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yesus sudah kembali ke surga ya. Lalu peran Yesus di dunia tidak lagi dijalankan oleh Yesus. Yang akan menjalankan peran selama di dunia itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus membuat manusia sadar akan dosa. Roh Kudus akan membuat mereka sadar tentang kebenaran. Karena mereka tidak bisa lagi mendengar dari Yesus langsung. Roh Kudus akan membuat mereka sadar akan adanya penghakiman. Manusia akan mati dan nasibnya sesudah kematian akan ditentukan oleh apa yang dilakukannya selama di dunia. Nah, apa kaitannya dengan penguasa dunia ini telah dihukum? Nah, kata penguasa dunia, Bapak Ibu, itu seringkali digunakan untuk menunjuk kepada iblis. Nah, saya tidak akan diskusikan panjang lebar nanti, tapi cukup mengingat ini saja. Iblis sudah dikalahkan. Iblis tidak berdaya di hadapan Tuhan. Sekarang manusia hanya berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang akan menentukan nasib mereka. Selamat atau tidak selamat. Kesadaran akan dua hal sebelumnya, akan dosa dan kebenaran, ini yang akan menolong mereka untuk selamat dari penghakiman. Udah pusing belum? Nah, yang perlu diingat begini saja. Ketika Yesus masih hidup di dunia, peran untuk menyadarkan manusia tentang dosa ada di tangan Yesus, minimal untuk orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Kemudian peran untuk yang kedua, menjelaskan, membuat orang paham tentang kebenaran mengenai Bapa, itu ada di tangan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga menyampaikan pengajaran tentang penghakiman. Tapi tugas itu tidak bisa lagi dijalankan oleh Yesus. Karena Yesus sudah meninggalkan dunia. Tetapi mengingat pentingnya tiga hal itu, peran itu dijalankan oleh Roh Kudus. Nah, kalau begitu, Roh Kudus dikatakan turun menyertai para rasul ya. Tetapi Roh Kudus juga menolong orang-orang yang lain untuk menyadari dosa mereka, untuk memahami kebenaran mengenai Allah, dan untuk menyesuaikan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, supaya siap menghadapi penghakiman itu. Nah, ringkasannya begitu. 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada segala sesuatu yang Bapa punya
adalah aku punya. Sebab itu aku berkata kepadamu, aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini tidak kalah memusingkan. Nah, ingat atau perhatikan ke ayat 13. Kalau penghibur, Roh Kudus, atau di sini disebut Roh kebenaran itu datang, maka ia, Roh kebenaran itu, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu sama dengan Roh Kudus yang dicurahkan ke atas kamu akan membuat kamu mengerti segala sesuatu mengenai Bapa dan kehendaknya. Itu yang dimaksud kebenaran. Enggak usah ikut-ikutan Pilatus. Apa itu kebenaran? Itu Pilatus bukan mau tahu apa itu kebenaran. Dia malas saja ngomong sama Tuhan Yesus. Sambil jalan dia mengatakan, apa itu kebenaran? Gitu. Nah, kita ke kata kebenaran. Kata kebenaran. Kata ini, ya, kata yang akrab, yang biasa kita dengar, biasa kita ucapkan. Kebenaran dalam pemahaman yang umum itu saja ternyata artinya beda-beda. Benar bisa berarti apa yang dikatakan sesuai dengan fakta. Itu disebut benar, kan? Kemudian satu tindakan misalnya dikatakan benar jika sesuai dengan standar moral. Kadang-kadang bukan nggak sampai ke urusan moral, tapi menyangkut soal adat, istiadat, budaya, gitu ya. Kalau di dalam budaya kita, anak memanggil nama orang tua, itu di depannya pasti akan ada tambahannya, kan? Bapak A, Ibu B, gitu kan. Kalau ada anak-anak memanggil orang tua langsung dengan nama, itu sudah dipandang salah. Di sini. Romo-romo yang dari Eropa dipanggil namanya langsung tersinggung? Enggak, biasa aja. Nah, ini kata kebenaran dipakai dengan macam-macam pemahaman, macam-macam arti ya. Nah, berkaitan dengan kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus, Bapak Ibu mengingatnya begini saja, kan seumur hidup Yesus hanya datang untuk menyampaikan kehendak Bapa, untuk menyatakan siapa Bapa, untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, kalau kita mengingat itu, maka kata kebenaran yang disampaikan oleh Yesus menyangkut kebenaran mengenai Bapa dan kehendaknya. Siapa Bapa? Siapa sesungguhnya Dia? Seperti apa Dia di surga? Nah, kemudian apa yang dimaui oleh Bapa untuk manusia? Dan apa yang dikehendaki Bapa supaya dilakukan manusia? Itu yang dimaksud dengan kebenaran. Jadi kebenarannya mengenai Bapa, yaitu khususnya mengenai jati diri, mengenai siapa Bapa, dan apa yang dikehendakinya untuk manusia. Tuhan Yesus akan kembali kepada Bapa di surga. Dan sekarang, sesudah Yesus sudah Tuhan pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Dan yang akan dilakukan oleh roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalimat Lukasnya,
Ia akan menolong kamu supaya kamu mengerti kebenaran mengenai Bapa dan kehendak-Nya. Nah, kemudian dikatakan Roh Kudus yang akan membuat mereka paham tentang kebenaran. Tetapi Roh Kudus tidak akan mengajarkan, menyampaikan sesuatu yang lain atau bertentangan dengan yang sudah diajarkan oleh Yesus. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada para murid? Apa yang pernah didengar oleh Roh Kudus dari Yesus? Nah, itu yang akan disampaikan kepada para murid. Begini, Bapak Ibu silahkan mengingat pengalaman waktu kecil atau remaja sudah membaca tentang Yesus, sudah baca Alkitab, sudah mengerti tentang Yesus, ya juga sudah membaca kutipan-kutipan dari kitab suci. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, paling tidak sesampainya Bapak Ibu menjadi orang yang dewasa, tolong amati. Apakah yang dulu aku pahami tentang Yesus, itu sekarang menjadi lebih luas, lebih dalam, atau ya biasa aja. Kalau pemahamannya tidak berkembang dan biasa saja, jangan buru-buru menyalahkan Roh Kudus. Kenapa? Orang bisa nyalahin Roh Kudus kan? Loh, katanya Roh Kudus akan memimpin aku kepada seluruh kebenaran. Nah ini aku nggak ngerti, nggak tambah pemahaman. Roh Kudus bisa menolong, membantu orang untuk mengerti kebenaran mengenai Bapa. Tapi Bapak Ibu pernah nggak mengalami atau tahu orang yang malas tahu? Malas untuk tahu. Dan biasanya malas untuk tahu itu tidak malas untuk tahu segala hal. Apa yang menarik perhatian, apa yang menyenangkan, apa yang dianggap berguna bagi dia, nah itu saja yang diurus. Dia berusaha tahu, belajar, dan macam-macam hal supaya bisa menjadi tahu. Tetapi pengetahuan tentang Bapa itu tidak semua orang ingin memilikinya. Tidak semua orang pengen tahu siapa Bapa, apa yang dikehendaki. Nah, kalau orang sudah malas tahu, nggak pengen tahu, menganggapnya tidak berguna, ada kemungkinan ketika Roh Kudus mau mengajarkan sesuatu, ditolak, diabaikan. Tapi bisa terjadi juga Roh Kudus maksa orang untuk percaya. Maksa orang untuk tahu kebenaran mengenai Bapa. Saya ambil contoh yang sederhana ya. Ini saya tidak mengatakan segala sesuatu tentang semua orang ya. Ada seorang yang, ini tidak langsung mengenai Bapa dulu, tapi dalam tanda kutip orang yang dipaksa tahu. Seorang ibu kehilangan anaknya. Anaknya meninggal. Dia bukan orang Katolik. Selama tidak menjadi Katolik, ya banyak orang kan ya yang nggak peduli dengan Bunda Maria. Ngomong jelek tentang Bunda Maria, walaupun Bunda Maria nggak pernah ngapa-ngapain kepada mereka. Tapi pengalaman kehilangan anak
membuat orang ini sadar, tahu perasaan Bunda Maria seperti apa. Ini contoh dalam tanda kutip ya, orang dipaksa untuk paham. Dipaksa tetap menolak, bisa juga. Dipaksa tapi tetap tidak peduli, nggak ngerti bahkan kalau itu dipaksa, bisa jadi. Kenapa menolak? Menganggap pemahaman, pengetahuan tentang Bapa nggak ada gunanya. Yang lain lagi, ini maksa, tapi maksanya bukan, memaksa itu bukan, nggak harus selalu dipukuli, dianiaya, keras gitu ya. Ketika orang berdoa dan merasa nggak ada yang mendengarkan dia, tapi kemudian dia menyebut Bapa, menyebut Tuhan Yesus, lalu apa yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi ketakutan, yang menjadi kesedihan, itu dia percaya semuanya diangkat oleh Tuhan Yesus. Jadilah dia percaya kepada Yesus. Tapi mengalami dulu hal yang berat, hal yang sulit, itu tadi yang saya maksud, orang dipaksa dalam tanda kutip. Roh Kudus menolong orang untuk memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu berarti begini, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu kan tertinggal di Alkitab kan. Karena itu, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus ya tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Apa yang dialami oleh gereja sepanjang zaman, itu pengalaman akan Roh Kudusnya luar biasa dan banyak. Tetapi kemudian Bapak Ibu, ini tidak berarti ya udah nggak usah belajar Alkitab, nggak usah belajar teologi, biarkan saja Roh Kudus yang ngajar. Kelihatannya ini soal sederhana, aneh, gitu ya. Tapi memang ada kelompok-kelompok orang yang seperti ini. Jadi buka Alkitab, lalu mempercayakan semuanya kepada Roh Kudus, katanya begitu. Lalu dia bisa bicara apa saja, yang penting kutip Alkitab. Nah, peran Roh Kudus tidak bisa digambarkan seperti itu. Saya tidak menyangkal Roh Kudus menolong kita untuk mengerti ajaran Tuhan Yesus. Ya. Tetapi itu tidak berarti semua orang lalu membaca dan udah nggak usah belajar, nggak usah berusaha ngerti apa-apa, biarkan aja Roh Kudus yang bicara. Itu seolah-olah kalau begitu yang dipikirkan ya, baik Bapa, Yesus maupun Roh Kudus nggak menghargai ciptaannya sendiri gitu ya. Kenapa kita tidak menerima yang seperti itu? Nah sekarang begini Bapak Ibu, ketika orang membaca kitab suci, itu tidak mungkin kepalanya dari nol, nggak ngerti apa-apa. Dia sudah belajar hal-hal yang lain, entah tentang ilmu, entah tentang kehidupan, dia sudah belajar. Sehingga ada pengetahuan-pengetahuan mendasar yang ada dalam diri orang yang membaca itu. Nggak bisa dipungkiri. Nggak ada orang yang membaca kitab suci dari benar-benar dari kosong, habis itu bisa ngomong macam-macam karena Roh Kudus. Yang ada adalah orang membaca dan semua pengetahuan yang ada di dalam pikirannya itu digunakan untuk memahami yang tertulis. Benar atau tidak, ini urusannya justru. Enggak ada patokan ukurannya kan. Kalau orang berbicara atau melakukan sesuatu seperti yang saya katakan tadi.
Roh Kudus bicara kepada A begini, bicara kepada B begini, lalu nggak ketemu. Dalam pemahaman Alkitabiah ini, bukan begitu. Bapak Ibu perhatikan saja para rasul. Sudah ada pemimpin para rasul atau pemimpin umat? Pausnya gitu. Dalam Alkitab kan belum. Tapi ada dewan para rasul. Ada kelompok para rasul yang terus berbicara, terus berusaha memahami firman Tuhan. Biarpun percaya kepada Roh Kudus, itu tidak berarti gereja melepas setiap orang dan mempercayakannya begitu saja kepada Roh Kudus. Tidak ada yang salah loh mempercayakan kepada Roh Kudus. Tapi yang terjadi dan dari waktu ke waktu terjadi, yang membimbing dia, yang kemudian muncul dalam kata-katanya, hal-hal yang bertentangan dengan kitab suci, dengan firman Tuhan. Ini tidak mungkin datang dari Roh Kudus. Kalau orang percaya kepada Yesus, dan kemudian orang mengutip kata-kata Yesus yang berkaitan dengan pengampunan, habis itu mengatakan, tidak ada masalah dengan dosa. Sebelum kamu berdosa, kamu sudah diampuni. Jadi kalau mau berdosa, tidak ada soal. Jelas salah kan? Yang dibacanya 1 atau 2 ayat. Padahal keseluruhan Alkitab jelas bicara tentang penolakan terhadap dosa. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian dari sisi yang lebih praktis, Bapak Ibu, perhatikan saja bagaimana Roh Kudus menolong Bapak Ibu dan saudara-saudara semua untuk mengerti firman Tuhan. Caranya akan berbeda-beda, pengalamannya akan berbeda-beda. Saya mengalami begini. Bapak Ibu mungkin akan memiliki pengalaman yang berbeda tentang bagaimana Bapak Ibu paham tentang kata-kata Tuhan. Dan pemahamannya tidak selalu pada kesempatan belajar, kursus, meditasi, begitu. Ini bisa jadi pemahaman diperoleh justru ketika saya sedang menjalani hidup. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti ajaran Tuhan. Dengan cara antara lain menunjukkan ini loh yang dikehendaki oleh Bapa. Dan ini loh yang harus kamu kerjakan. Nah, saya ambil contoh saja ya, tapi ini yang saya hadapi, yang saya alami. Sejak awal, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu kan mengajar. Para rasul mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Itu jelas. Kalau para rasul memberitakan Injil, itu mengajar. Para rasul memimpin jemaat, itu mengajar. Sehingga orang harus paham dengan apa yang dia katakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian, sekarang, sudah berapa tahun saya memperhatikan bagaimana umat kurang memiliki pemahaman tentang firman, tentang Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan apa? Jelas. Orang yang percaya kepada Yesus harus tahu tentang Yesus, harus kenal dengan Yesus, tahu yang diajarkan. Apa yang saya baca dalam kitab suci, saya temukan dalam kehidupan. Ya, nyatanya banyak orang Katolik tidak paham dengan yang dipercaya. Dan dalam perjalanan berikutnya, apa yang harus dikerjakan supaya umat bisa paham tentang isi kitab suci, tentang firman Tuhan. Nah, kemudian ada hal-hal yang saya lakukan seperti yang sering saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti yang dikehendaki Tuhan. Perkara kemudian kita perlu menggunakan logika pemikiran kita, itu jelas ya.
Kita tidak dijadikan robot, terserah mau disuruh ngapain, suruh bergerak apa. Untuk mengerti itu saja kita perlu pikiran kok. Bagaimana mengerti tanpa pikiran? Nggak mungkin. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk orang yang percaya kepadanya, untuk para murid dan untuk dunia. Kembali ke bicara mengenai penderitaan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu tidak akan melihat aku. Mendengar itu beberapa orang dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat pula dan kamu tidak akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja, kita tidak tahu apa maksudnya. Pantesan kita nggak ngerti-ngerti ya, para murid aja pernah nggak ngerti gitu ya. Kita perlu waktu lebih panjang untuk memahami. Para murid nggak paham apa yang dikatakan oleh Yesus. Tinggal sesaat lagi, sebentar lagi kamu nggak akan melihat aku ya. Sebentar lagi aku tidak tinggal sama kamu lagi ya. Ayat 19. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku, tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ulang lagi kalimatnya coba. Tinggal sesaat saja, 16, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Sesaat saja, tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku. Terus, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Jadi gimana ini? Lanjut dulu saja. Ayat 19 diulang lagi ya. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. 20. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu tidak akan menangis. Kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, akan tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Bapak Ibu, gini. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan pergi kan, disalib, habis itu kembali ke surga. Sebentar lagi para murid tidak akan melihat Yesus. Sebentar lagi juga para murid akan melihat Yesus. Kapan itu? Apakah itu waktu Tuhan Yesus menampakkan diri? Kayaknya belum, bukan itu. Coba lihat ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan meratap dan menangis, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita.
menangis, meratap karena penganiayaan, karena penderitaan, itu kan terjadinya setelah Yesus kembali ke surga kan. Bukan sebelum Yesus bangkit. Yesus mati, dikubur, bangkit, menjumpai para murid. Lalu Yesus kembali ke surga. Nah, murid-murid harus hidup di dunia tanpa Yesus. Saat itulah mereka harus menghadapi penganiayaan, penderitaan, kesulitan, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, penderitaan, kesulitan yang harus dihadapi oleh para murid mengikuti kepercayaan akan hidup kekal. Itu tidak akan berlangsung lama. Para murid akan tinggal bersama dengan Yesus setelah hidup di dunia ini berakhir. Dan hidup di dunia itu nggak lama. Kalau mereka menderita, apalagi dibunuh, lebih cepat lagi. Mereka akan mengalami penderitaan, mereka akan mengeratap, menangis, gitu ya. Tapi semuanya akan berakhir dengan kematian. Nah, Bapak Ibu, sesudah para pengikut, para murid Yesus itu mati, itu kan mereka akan tinggal bersama dengan Yesus. Atau kalau memakai kiasan yang di bab 14 ya, kepergian Yesus ke surga itu sebenarnya cuma sebentar. Kalau gambaran sebentarnya hanya seperti sedang mempersiapkan kamar. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku ada banyak kamar. Aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi, para murid akan tinggal bersama dengan Yesus. Dan setelah para murid tinggal dengan Yesus, maka tidak ada lagi ratapan, tidak ada tangisan. Yang ada adalah kegembiraan. Dan kalau sudah bergembira bersama dengan Yesus, maka orang akan lupa dengan penderitaan yang pernah dialaminya di dunia. Kiasan lagi, seorang perempuan berduka cita pada saat ia dilahirkan. Ia harus menanggung rasa sakit yang sangat serius. Takut sebelum melahirkan, ada takutnya, ada situasi yang tidak nyaman di dalam dirinya. Habis itu harus menanggung kesakitan. Tapi lihat, sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Jadi, sesudah manusia tinggal bersama dengan Yesus, sesudah para murid tinggal bersama dengan Dia, yang ada kegembiraan. Segala macam kesulitan, penderitaan, selama mereka hidup di dunia tanpa Yesus itu, nggak akan mereka ingat. Nah, kemudian kalau sudah bersama dengan Yesus, maka tidak akan ada yang bisa mengambil, merampas kegembiraan yang dialami oleh para murid. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan, Pak Narto. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Belum ada. Ya udah, saya yang bertanya. Bapak Ibu, setelah mendengar pembicaraan mengenai Roh Kudus ini, Bapak Ibu, apa yang timbul, apa yang berkembang di pemikiran Bapak Ibu? Itu pertanyaannya.
Mulai dari siapa mau jawab? Timbul. Atau ya apa gunanya kalau ada ya ketika ini kita belajar pemahaman mengenai Roh Kudus ini, apa manfaatnya untuk Bapak Ibu yang segera muncul di dalam pikiran kita? Tidak takut, Pak. Ya, nggak bisa hanya satu kata, dua kata gitu, Bu. Harus cerita lah. Jadi kita tidak usah terlalu takut, terlalu khawatir untuk bertindak sesuatu karena kalau itu sesuai dengan suara hati kita, karena Roh Kudus selalu ada dalam diri kita, beserta kita. Ya. Ya, yang lain. Apa ya? Pertama, Ya, Roh Kudus memberi orang percaya kehidupan yang baru, termasuk dalam karyanya memberi kehidupan yang baru, kelahiran baru. Terus kedua, Roh Kudus membawa orang percaya kepada pengalaman kekudusan. Lalu terus ketiga, Roh Kudus menguatkan orang percaya menjadi jaminan bagi orang yang percaya. Roh Kudus melengkapi orang percaya dan memberikan karunia-karunia dan menjadikan orang percaya dan berbuah. Ya, kayaknya belum baru dah ini. Ini pengalaman dua ibu yang sebelumnya sudah ada itu. Bukan nuduh, tapi coba perhatikan kata-kata yang digunakan. Ya kan? Nah, itu saya tidak mempersalahkan, bukan ini ya. Tapi kita lihat soal yang sederhana tadi. Ingat lagi. Roh Kudus membantu dunia, membantu manusia. Berarti juga membantu kita untuk sadar tentang dosa. Bapak Ibu pernah merasa berdosa? Oh iya. Sering, Pak. Itu apakah karena Bapak Ibu orang yang begitu kudus, punya kemampuan kerendahan hati yang dahsyat? Kalau kita membaca kalimat ini tadi, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Itu kan kalimat sederhana. Roh Kudus menolong kita untuk sadar dengan dosa kita. Ya. Begitu kan? Ya. Roh Kudus juga menolong kita untuk mengerti kebenaran tentang Bapa. Nah, silahkan mengingat, memperhatikan pemahaman kita tentang Bapa. Apakah ada pemahaman yang harus diperbaiki? Ada. Apakah ada pemahaman yang perlu diperdalam? Ada. Kalau orang sampai nyebut-nyebut, manggil-manggil Allah itu Bapa, tapi takut ketemu Bapa. Ini saya pakai kata Bu Tina tadi ya. Kata takut. Tiap hari manggil Bapa, tapi disuruh ketemu Bapa, takut. Ada yang salah nggak? Salah. Salah. Kalau begitu, nah Roh Kudus, perhatikan bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kebenaran mengenai Bapa. Kalau saya tiap hari panggil dia Bapa, beri kami rezeki, gitu kan ya? Untuk saya itu. Tapi disuruh ketemu Bapa, kok takut? Nah, ini ada yang masalah. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adanya di dalam Alkitab. Ini peringatan yang perlu kita perhatikan. Kita belajar Alkitab, membaca Alkitab, dan percayalah, Roh Kudus membantu. Tapi hati-hati
ketika orang berbicara macam-macam, ya, mengatasnamakan Roh Kudus, mengatasnamakan kitab suci, tetapi sesungguhnya apa yang diajarkan tidak sesuai, tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab yang sesungguhnya, ajaran Yesus yang ada di dalam Alkitab. Nah, itu kita perlu pahami, perlu waspadai. Karena kalau enggak, sekarang begini, lebih banyak mana informasi, ilmu tentang Tuhan yang masuk ke telinga Bapak Ibu, lebih banyak yang dari ajaran Katolik atau dari ajaran gereja atau bahkan agama lain? Pertanyaannya jahat. Dari luar, Pak. Iya, ini pertanyaannya jahat, tetapi ya nyatanya banyak yang harus berhadapan dengan situasi. Dan kemudian kalau kita sendiri tidak melakukan sesuatu, maka pemahaman kita nggak akan mengalami tidak akan sampai kepada kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu silahkan mengingat ya, Bapak Ibu mengerjakan sesuatu, lalu Bapak Ibu dibantu. Ada yang menolong gitu ya. Bapak Ibu mengerjakan sesuatu, mengalami kesulitan, dan ada yang menolong. Untuk Bapak Ibu, itu suatu kegembiraan, ada yang menolong. Untuk yang menolong, itu jelas, ini pertolongan saya. Tapi kalau saya tidak ngapa-ngapain, siapa mau menolong saya? Ditolong untuk apa? Nah, gitu kan ya? Saya nggak ngapa-ngapain kok minta ditolong. Ditolong mau apa? Yang mau nolong juga bingung. Kalau kita berharap Roh Kudus menolong kita, maka kita pun perlu mengerjakan sesuatu sebagai murid Yesus. Apa itu? Belajar tentang Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita. Begitu. Apakah ada yang lain? Silahkan. Dari chat Pak Wiwi menanyakan dia belum mengerti maksud kata-kata di ayat 13 bahwa Roh kebenaran akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lalu Bu Noviari, apakah di surga bisa bertemu Allah Bapa dan Tuhan Yesus? Coba. Ya, yang kedua dulu saja yang lebih gampang. Kalau di dalam Alkitab, kemudian di dalam kepercayaan kita, kalau orang berbicara tentang surga, bicara tentang hidup kekal, itu malah nomor satu bicara tentang Allah, Bapa, dan Yesus. Jadi surga, ini kepakai bahasa Lukas ya, bahasa kiasan kok bahasa Lukas. Bahasa Lukasnya nanti kalau udah ngalami sendiri. Bahasa kiasannya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Buka lagi bab 14 yang tadi sudah saya kutip. Aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Setelah aku pergi menyiapkan tempat, aku akan kembali. Untuk apa? Menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Surga, hidup kekal, kerajaan Allah, itu sama dengan hidup bersama dengan Allah. Hidup bersama dengan Allah. Jadi nomor satu, kalau orang berbicara tentang surga di Alkitab, di dalam gereja, malah hidup bersama dengan Allah. Bukan pokoknya gembira, nikmat, seneng, tapi nggak ada Allah. Malah bukan begitu. Kebalik. Tinggal bersama dengan Allah, itulah yang menggembirakan. Kegembiraannya sudah pasti melampaui semua yang kita bayangkan. Kegembiraannya melampaui segala macam jenis kegembiraan duniawi. Nah, itu hidup yang kekal. Nah, tadi memang saya tidak menyinggung tentang
hal-hal yang akan datang. Coba lihat secara menyeluruh. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini contoh yang mungkin pas untuk bicara tentang orang nggak mungkin baca Alkitab dengan tanpa pemahaman awal. Nah, sekarang begini, kalau orang membaca ya, hal-hal yang akan datang, yang muncul di pikiran kita apa? Hal-hal yang akan datang itu apa? Kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang. Itu setelah belajar bab 16 itu pasti. Ya. Tapi kalau kita sebelum itu ngomong tentang hal-hal yang akan datang. Masa depan. Nggak akan sampai ke hidup kekal kan ngomongnya. Enggak. Masa depan Pasti aja. ngomongnya tentang apa yang akan terjadi dengan saya, dengan saudara, dengan keluarga, dengan orang-orang ini minggu depan, tahun depan, 10 tahun ke depan. Itu yang muncul dalam pemikiran ketika orang membaca hal-hal yang akan datang. Wah, ini kan keren. Roh Kudus menolong kita ya supaya kita bisa mengerti hal-hal yang akan datang. Roh Kudus menolong kita pakai bahasa sinis untuk melihat apa yang akan terjadi minggu depan, tahun depan. Roh Kudus menolong kita untuk meramal bahasa sinisnya. Tapi Bapak Ibu sepanjang membaca bab 16 ini tadi nggak ada sama sekali urusan dengan itu kan? Nggak ada. Nggak ada urusan meramal-meramal, urusan prediksi. Malah tidak ketemu. Kalau kita melihat semuanya ini tadi, hal yang akan datang, menyinggung tentang apa yang akan terjadi pada manusia sesudah hidup di dunia ini selesai. Kesadaran bahwa hidup ini akan berakhir di dunia, hidup dunia berakhir, dan kehidupan masih akan berlanjut dalam kehidupan yang akan datang. Ini seolah-olah sederhana, tetapi ini sering diabaikan loh ya. Kalau mau bicara ini jujur, apakah Bapak Ibu sepanjang waktu dari kecil sampai dewasa, saya sudah pernah bertanya, kesadaran akan surga itu sama terus? Enggak kan? Ada. Awalnya sebenarnya nggak punya apa-apa, pemahaman apa-apa, tapi naik drastis waktu masih kecil, dididik sama orang tua, sama guru. Lalu pelan-pelan menurun. Ketika sibuk belajar, sibuk bekerja, dan seterusnya. Usia bertambah, kedewasaan bertambah, baru kemudian naik lagi. Nah, itu yang dimaksudkan dengan hal-hal yang akan datang. Bukan soal seperti orang meramal itu ya, tetapi menyadarkan orang tentang apa yang akan terjadi sesudah hidup di dunia ini berakhir. Ya, begitu, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Seto, saya mau nanya, Pak. Kalau 7 karunia Roh Kudus itu apa bedanya dengan roh kebenaran ini ya, Pak? Ya nggak ada bedanya. Sama. Kok beda? Nah, nanti silahkan melihat ulang 7 karunia Roh Kudus itu ya. Oh, nggak ada puji syukur di sini. Tapi Bapak Ibu nanti perhatikan doa 7 karunia Roh Kudus.
Kalau Bapak Ibu rajin mendoakan itu dan sebelumnya mempelajarinya, Bapak Ibu justru akan menemukan bagaimana atau apa saja yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Membedakan mana yang baik dan mana yang enggak baik. Memberikan kemampuan supaya berani memilih yang baik. Mengingatkan bahwa dunia ini cuma sementara. Mengingatkan supaya kita menggunakan hal-hal duniawi untuk kehidupan surgawi. Dan yang nomor 1, mengingatkan hidup kekal sebagai tujuan hidup kita. Enggak bertentangan. Bapak Ibu justru akan melihat, diajak untuk mengamati, memperhatikan bagaimana Roh Kudus itu menolong kita. Nah, atau ya mungkin minggu depan kita sisipkan itu ya, doa untuk 7 karunia Roh Kudus, karena betul-betul Bapak Ibu doa itu menolong kita, doa mohon 7 karunia itu ya, menolong kita untuk melihat ya bagaimana Roh Kudus bekerja berperan dalam diri kita. Urusannya bukan soal teknik supaya doa kita dikabulkan dan itu hanya menyangkut soal raga. Enggak. Justru doa mohon 7 karunia itu menyangkut keselamatan jiwa kita. Tapi minggu depan mungkin kita lihat doa itu Pak ya. Ya, Pak. Dan Bapak Ibu silahkan mempersiapkan doanya. Dan ya sekali lagi dengan memperhatikan, memahami doa itu, 7 karunia Roh Kudus, kita bisa memeriksa, mengenali gitu ya, bagaimana Roh Kudus itu hadir dan bekerja dalam diri kita. Enggak usah nyari-nyari, ini ada lidah, ada nyala api di kepala saya. Enggak usah bicara juga tentang ada burung merpati di sebelah saya. Tapi benar, kita akan bisa lihat itu. Dan saya bukan saya yang bertugas menunjukkan itu Roh Kudus, ini Roh Kudus, bukan itu. Bapak Ibu sendiri yang akan bisa lihat, tahu kapan saja Bapak Ibu berjumpa dengan Roh Kudus dan Roh Kudus menolong Bapak Ibu untuk mengerti itu semua. Nah, kalau yang ini sudah tanpa Roh Kudus juga nggak apa-apa kalau udah jam 8:30 gitu ya. Iya. Ini cukup untuk malam hari ini. Minggu depan kita akan lihat doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, di situ akan ada ungkapan tentang hidup kekal itu seperti apa. Di bab 17 ayat 3. Terima kasih, selamat malam. Pak Seto. Pak Seto, terima kasih banyak Terima kasih, Pak. Pak Seto. Ya, Pak Seto boleh. Kan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan ada sesi lagi untuk kita ikuti lagi wasiat dari Tuhan Yesus ya, doa Yesus. Baik, kita akan tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Andi, tutup dengan doa Pak. Baik. Mari kita siapkan hati, kita buat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pencerahan, pengertian yang diberikan kepada kami melalui anak-Mu yang terkasih Pak Seto Marsunu, dengan mengajarkan mengenai Roh penebus, Roh kebenaran, dan Roh Kudus kepada kami semua, anak-anak-Mu yang hadir pada pengajaran malam hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau mengaruniakan kesehatan untuk Pak Seto Marsunu, supaya dapat
melaksanakan pelayanan pengajaran firman-firman-Mu dimanapun Pak Seto diutus mengajar kemana saja, supaya anak-anak-Mu mengerti semua pengajaran mengenai firman-Mu. Sebentar lagi kami semua akan beristirahat dengan tenang. Berilah kami istirahat sehingga besok pagi bisa menjalankan hidup aktivitas kami sehari-hari untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Andi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Terima